Ya, utak-atik capres-cawapres. Sepertinya dua orang narasumber di samping kanan dan kiri saya ini dari tadi juga sudah sibuk, nampaknya sudah coba untuk mengutak-atik juga. Karena siang hari ini kita akan membahas nih ya, Mas Adi Prayitno dan juga Bang Henry Satrio untuk coba memasangkan satu dengan yang lain, mencoba untuk memasangkan capres yang ini dengan cawapres yang ini, dinamika dan peluangnya seperti apa. Kita coba mulai dulu simulasi 3 nama. Kira-kira kalau disuruh 3 nama, Bang Hensat siapa? Ya kalau 3 nama kan berarti topnya survei lah ya. Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Jadi 3 nama itu kalau kemudian digatuk-gatuk sebagai... Kita coba sambil lihat layar ya Bang Hensat. Ini ada coba 3 nama, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies sesuai survei kan? Ya, Oke. cocok itu. Cocok. Nah cocoknya sama siapa kalau capresnya Prabowo Subianto? Pak Prabowo Subianto, Mas Ganjar, Mas Anies ini sebetulnya cocok dengan semua nama. Kenapa? Karena kalau dari hasil survei dan kemudian ada beberapa jurnal kan cawapres ini memang tidak terlalu menjadi bahan pemikiran pemilih. Dia akan dipikirin, gitu ya. Tapi yang utama tetap si capresnya. Maka saya katakan sebetulnya cocok aja semuanya. Kecenderungannya seperti itu ya, pemilih kita lebih concern ke capresnya? Ke capres. Nah, si cawapres ini kenapa jadi lebih penting? Karena misalnya untuk mengisi lubang pemilih yang belum tersentuh. Misalnya Pak Prabowo ini kan militer, kemudian orangnya Jokowi, kemudian punya loyalis di 2019, punya loyalis di 2014, kemudian pada saat 2009 misalnya. Nah, apa bolongnya dari Pak Prabowo nih? Misalnya dicari yang religius, maka biasanya... Siapa kalau yang religius untuk Prabowo yang baiknya nih Mas? Kita coba Bang Hensat. Harus nama ya? Harus dong. Harus nama. Nah, saya selesaiin dulu ya. Iya boleh. Nah, kalau kemudian dipikirkan harus yang religius, maka dicarilah apakah itu dari Nahdlatul Ulama, apakah kemudian dari Muhammadiyah, atau dari Ormas, atau tokoh masyarakat yang dekat dengan kriteria religius tadi. Nah, kalau dicari-cari kan misalnya kalau di Nahdlatul Ulama kan ada beberapa nama. Misalnya ada Kiai Said, kemudian ada Gus Yakut, ada Gus Yahya, ada Pak Erik itu kan juga Nahdlatul Ulama tuh katanya tuh. Kalau yang sudah masuk di survei terus kira-kira pas dicocokkan dengan Pak Prabowo Subianto sebagai cawapres siapa, Bang Hensat? Supaya lebih sempit lagi. Kalau semua nama kan kayaknya luas banget nih ya. Gitu. Kalau yang lebih sempit lagi siapa kira-kira? Sekarang kan yang cocok dengan Gus Muhaimin lah. Dengan Caimin kan. Kenapa saya katakan demikian? Karena komunikasinya sudah lama, terus kemudian intens bertemu, dan pada saat itu sudah deklarasi sebagai satu koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah makanya saya sebetulnya kenapa ya Pak Prabowo nggak mau segera deklarasi dengan Caimin, padahal Caimin ini ketua umum partai politik Islam terbesar gitu ya, kemudian juga memiliki basis massa yang luar biasa. Itu kan kalau cocoknya, tapi kalau secara peluangnya kira-kira kalau Pak Prabowo sama Caimin gimana Bang Hensat? Peluangnya itu kan selalu ada, tergantung dari bagaimana Pak Prabowo nanti memanfaatkan 75 hari kampanye itu kan. Kalau sekarang kan masih fluktuatif aja, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, itu walaupun ada di peringkat 1, 2, 3, kadang mesti dicek juga swing voters. Misalnya hasil Kompas kemarin, swing votersnya Ganjar ternyata juga besar tuh, 11-18% kalau saya tidak salah. Dengan swing voters yang sebesar itu, so artinya elektabilitas versi lembaga survei sekarang nih bikin deg-degan juga gitu. Makanya mungkin itulah yang menyebabkan kenapa walaupun Mas Ganjar sudah dicalonkan gitu ya, dan itu kan endorsan Pak Jokowi juga, tapi kelihatannya masih agak panik juga nih. Termasuk itu juga yang pengen saya tanyakan, karena kalau kita ngomong soal masyarakat kita concern ke capres, tapi gimana menyikapi ketika elektabilitasnya cuma tipis gitu loh Bang Hensat. Tapi saya mau ke Mas Adi juga. Mas Adi, kalau tadi kan Bang Hensat ada Prabowo Caimin nih kayaknya nih. Kalau Mas Adi kita coba lihat yang calon ketiga ya, ada Anies Baswedan. Kira-kira cocoknya sama siapa Mas Adi Prayitno? Cocok itu saya kira variabelnya ada 2, cocok secara politik dan cocok secara elektabilitas. Cocok secara politik tentu yang harus disebut untuk wakilnya Anies Baswedan, tidak ada yang lain, AHY. Karena kalau AHY tidak masuk, kemudian dia berani keluar mencari tempat yang lain, Anies tidak bisa masuk. Begitupun dengan Prabowo.
cocok secara politik dengan Muhaimin Iskandar, Prabowo tidak bisa menentukan siapa cawapresnya tanpa ada PKB. Itu yang saya sebut kategorinya. Jadi sekalipun Muhaimin Iskandar itu elektabilitasnya nggak signifikan, tapi tanpa PKB Prabowo nggak bisa maju. Begitupun dengan Anies, kalau kemudian AHY misalnya tidak mau dengan Anies gara-gara tidak diumumkan sebagai kandidat cawapres, Anies akan gagal untuk mendapatkan tiket pencapresan. Nah itu yang saya sebut cocok secara politik. Kalau bicara tentang cocok secara elektabilitas, di antara sekian begitu nama yang favorit ya, baik 3 besar, 4 besar, 5 besar, mulai dari Ridwan Kamil, ada kemudian Sandiaga Uno, kemudian ada Erick Thohir, ada AHY dan Hovifah. Di antara empat-empatnya ini semua kalau saya sebut, itu yang paling masuk akal hanya AHY. Untuk Anies. Kenapa AHY? Karena memang AHY itu masuk 3 besar dalam radar survei yang difavoritkan dalam posisi cawapres. Bahkan ketika Hovifah coba untuk disorongkan sebagai pendamping Anies, elektabilitasnya tidak sekuat AHY. Cuman problemnya AHY ini dianggap tidak memberikan insentif dan tidak bisa menambal lubang-lubang politik yang selama ini dimiliki oleh Anies. Misalnya, secara teritori Anies ini kan lemah di Jawa Timur. Dia butuh orang yang bisa menambal Anies di Jawa Timur. Jawabannya adalah Hovifah. Anies ini misalnya lemah di kalangan NU. Pemilih-pemilih Nahdlin misalnya adalah selama ini yang memang jarak politiknya begitu jauh dengan Anies. Jawabannya adalah tokoh NU. Karenanya Hovifah masuk dalam radar Nasdem. Beberapa waktu yang lalu misalnya seringkali kita mendengar bahwa Hovifah tetap ditarget oleh mereka yang bisa diusung untuk berduet dengan Anies. Tapi kan kita juga tahu Hovifah kelihatan nggak mau dipasangkan dengan Anies. Karena waktu jadi gubernur Hovifah tidak terlepas dari bagian dalam tanda kutip intervensi dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Karena posisi Hovifah waktu jadi calon gubernur saat itu adalah Menteri Sosial. Jadi kalau Hovifah jadi wakil Anies, itu secara tidak langsung Hovifah akan head to head dengan pemerintah. Jadi ini menyangkut soal iman politik yang berbeda ataupun tidak. Ridwan Kamil saya kira cocok secara elektabilitas dengan Anies ya. Cuman kan satu, Ridwan Kamil ini kan tersandra secara politik oleh Golkar yang memang harga matinya Erlangga maju. Begitupun dengan warna dari Ridwan Kamil itu adalah warna pemerintah, bukan warna oposisi. Jadi kalau Anies itu diiris satu persatu di antara sekian begitu banyak nama, AHY paling masuk akal. Betul, AHY bukan hanya elektabilitasnya oke, akan mendapatkan insentif politik tambahan bagi Anies. Yang ketiga, AHY ini adalah merupakan satu replika politik yang sekubu dengan Anies. Ini dua wajah yang dianggap oposisi dan berseberangan dengan Jokowi. Tapi menambal kekurangan suaranya di Jawa Timur bisa dilakukan dengan gimana Mas Hadi? Nah itu yang sebenarnya between rock and hard place sebenarnya bagi Anies dan bagi Karena kan Nasdem. kita lihat saingannya Ganjar dan juga Prabowo yang tadi juga kata Bang Hensat kan baiknya juga dari NU mungkin untuk menyerap suara Jawa Timur juga mungkin kan? Betul, kalau melihat kecenderungannya Anies dan Nasdem dan partai koalisi ini sedang hunting betul siapa kira-kira yang memiliki portofolio kuat di Jawa Timur. Jawabannya Hovifah sejauh ini. Jawabannya Hovifah. Tapi itu tadi Hovifah nggak mau. Sangat kelihatan gestur politiknya. Karena dia tidak mau berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Tidak mau berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Nah ini yang saya kira Ken membuat sulit sebenarnya. Jadi sekalipun banyak menu cawapres yang diinginkan oleh Nasdem dan Anies, tidak serta-merta itu bebas dipilih. Paling gampang, paling nyaman, paling available, saya kira AHY. Ini kan kita bicara realistis saja kan. Kalau bicara tentang paling suitable lah ya sejauh ini ya. Kalau bicara tentang sesuatu yang ada di surga, ya di heaven ya banyaklah yang bisa disebut. Tapi itu kan kakinya nggak nyentuh ke tanah, tidak bisa terjemahkan secara politik. Begitupun dengan Prabowo. Kalau Muhaimin diambangkan, bukan tidak mungkin Muhaimin ini akan bikin satu koalisi dengan Erlangga Hartarto loh. Jadi ada satu calon lagi gitu, 4 jadinya. Ya bisa mungkin dan itu akan membuat Prabowo kesulitan mencari partner baru karena Prabowo nggak cukup kursinya. Masih ada satu nama yang belum dibahas ketika ini simulasinya cuma 3 calon. Tapi nanti gimana kalau ternyata ada 4 calon? Usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Ya masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami Jasmine Rahmadi untuk bisa mendengar dan mencari tahu bagaimana suara dan juga pendapat rakyat soal otak-atik Capres-Cawapres ini. Silakan Jasmine.
Ya, selamat siang pemirsa. Menjelang tahun pemilu 2024, memang berbagai manuver politik ini terus bermunculan. Berbagai perbincangan pun bermunculan di masyarakat pemirsa, yakni diantaranya adalah membicarakan mengenai penjajakan koalisi, lalu juga membicarakan mengenai pengumuman dari bakal capres dan juga spekulasi mengenai siapa saja nantinya akan dijadikan bakal cawapres. Nah pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah masyarakat DKI Jakarta, khususnya perempuan, mengenai suara mereka untuk mengetahui siapa yang akan mereka dukung pada Pilpres 2024. Halo, selamat siang Mbak. Siang. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Lili. Mbak Lili. Mbak Lili ikutin gak sih berita tentang Pilpres 2024? Untuk saat ini jujur ya, karena kesibukan juga jadi belum terlalu ngikutin buat politik. Ini kan sebelumnya memang beberapa tokoh yang sudah dideklarasikan akan menjadi bakal capres adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menurut Mbak Lili, selain dua tokoh itu ada lagi nggak sih yang berpotensi untuk jadi bakal capres? Kurang tahu ya, tapi untuk sekarang sih saya lebih dukung Pak Ganjar. Oh gitu. Nah kalau Pak Ganjar kira-kira yang cocok jadi bakal cawapresnya siapa nih Mbak? Kalau Pak Ganjar sih kayaknya dicalonin sama siapapun untuk wakilnya pasti cocok-cocok aja ya. Kira-kira kenapa sih Mbak Lili tertarik untuk dukung Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024? Terbukti sebagai kepala daerah aja, beliau bisa memimpin rakyatnya kan. Saya yakin juga beliau bisa memimpin Indonesia menggantikan Pak Jokowi. Ada harapan nggak sih Mbak Lili kira-kira jika nanti Ganjar Pranowo ini terpilih menjadi Pilpres, jadi presiden? Baik, sebenarnya bukan Pak Ganjar saja, pun siapapun yang akan menjadi pemimpin kita nanti, semoga lebih amanah, Indonesia semakin maju tentunya, dan angka pengangguran mungkin selalu makin berkurang ya, karena kan kita lihat habis pandemi ini banyak pengangguran sekali di Jakarta. Baik, terima kasih suaranya Mbak Lili. Demikianlah perbincangan dengan salah satu masyarakat yang tadi mengatakan bahwa mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi. Itu tadi sayangnya cuma baru satu ya. Ya, baru satu. Mungkin masih siang, jadi masih banyak yang beraktivitas. Tapi kita juga coba cari tahu aja lah, utak-atik lagi bareng sama Mas Adi dan juga Bang Hensat. Mas Adi, kita coba kalau 4 nama ya, kan tadi juga sudah sempat disinggung nih. Kalau misalnya 4, kira-kira nama yang keempatnya siapa, Mas Adi? Erlangga Hartarto pasti. Erlangga Hartarto. Jadi ada Prabowo, Ganjar, kemudian gitu ya Bang Hensat, ada Anies dan juga Erlangga Hartarto. Kalau Erlangga Hartarto, cawapresnya kira-kira siapa Mas Adi? Muhaimin Iskandar. Woi. Oke, Karena kenapa kan Caimin? Itu kan jelas ya. Kemarin habis ketemu loh ya kan di Senayan. Kedua tokoh ini kan mengklaim sebagai motor untuk menggabungkan dua koalisi besar, KIB dan KKIR itu. Dari KKIR kemudian ada Muhaimin Iskandar dan Erlangga Hartarto dari KIB. Okay. Ini kalau dua barang bersepakat, cocok, tinggal maju. Sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Persoalan kalah dan menang itu di akhir. Wallahualam bisawab, gelap gulita. Tapi yang jelas kedua orang ini kalau maju sudah cukup. Okay. Problemnya adalah orang-orang yang diproyeksikan maju di 2024, mulai dari Anies, Prabowo Subianto, kecuali Ganjar ya dari PDIP yang memang punya boarding pass, itu memang agak kerumitan. Rumit dalam arti tidak bisa maju sendiri karenanya cawapres itu secara politik jadi sandera. Prabowo memang dengan Muhaimin sejak lama mereka bikin fakta integritas. Mereka bikin klausul politik yang kemudian dianggap sebagai piagam kesepahaman sejak bulan Agustus beberapa waktu yang lalu. Tapi kan publik juga tahu Gerindra itu sangat kelihatan hanya mau dengan PKB tapi tidak mau dengan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya Prabowo. Itulah yang kemudian membuat seringkali elit-elit PKB itu kan mengultimatum, bahkan memberikan intimidasi politik kepada Gerindra. Misalnya untuk mencari kepastian nih. Betul, ketika misalnya Prabowo Subianto dikait-kaitkan untuk bisa berduet dengan Ganjar, Muhaimin langsung ngomong, ini bisa bubar jalan dan wassalam. Dan bahkan Anies bisa nyebrang ke koalisi yang lain termasuk ke perubahan. Itu yang kemudian kita sebut bahwa Prabowo sekalipun bisa maju di 2024 sangat tergantung pada PKB. Termasuk misalnya ketika Gerindra itu diasumsikan dia akan mencari nama-nama lain di luar Muhaimin seperti Hovifah. Kemudian ketika juga melihat bagaimana ultimatum dan intimidasi politik yang dilakukan oleh elit PKB, mereka mengatakan sampai saat ini Prabowo bukan capres mereka. PKB tidak pernah meletakkan nama Prabowo sebagai capres mereka. Bahwa ada kerjasama antara Gerindra dan PKB, ya. Tapi di hati, di atas kertas dan fakta integritas bagi PKB nggak ada nama Prabowo. Itu Jazilul Fawait loh yang ngomong. Ketika Prabowo dikaitkan dengan nama lain selain Muhaimin Iskandar. Itu artinya koalisi ini rapuh. Apalagi per kemarin kita lihat bagaimana Muhaimin dengan Erlangga
Kemudian begitu mesra, mereka bilang kita adalah motor dari dua poros besar yang kemungkinan akan bikin satu koalisi bersama yang besar untuk mengawal kepentingan politik pemerintah. Nah, Anies agak lebih kondusif. Kenapa kondusif? Sekalipun AHY sampai sekarang ya la ya mutu wala ya ada tapi dianggap tidak ada, tapi iman politiknya menurut Muhaimin Iskandar sekalipun digoda untuk bergabung belum mau. Oke. Itu kalau itu kabar baiknya. Nama yang dari Mas Adi. Kalau Bang Hensat kira-kira kalau 4 nama keempatnya siapa? Erlangga Hartarto Ya juga? memang tinggal Erlangga Hartarto. Berarti Golkar gini dong Bang Hensat. Golkar termasuk posisinya memang perlu diperhitungkan juga bersama dengan PKB. Oh ya jelas, pada saat Golkar bersama P3 dan PAN itu membentuk Koalisi Indonesia Bersatu kan sebetulnya dia sudah memperlihatkan bahwa Golkar ini mampu sebagai capres kan. Dan dengan diumumkannya Pak Ganjar, walaupun P3 sudah mengatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, cukup mereka antara Golkar dan PAN ini untuk bisa bersanding dan kemudian maju ke perhelatan gitu. Jadi artinya kemungkinan Erlangga menjadi calon keempat juga sangat mungkin. Nah dalam Pilpres itu hitung-hitungannya bukan hanya menang kalah, siapa menang jadi presiden yang kalah nggak jadi apa-apa, nggak gitu. Karena misalnya ada 4 pasang, kemudian misalnya juga ada putaran kedua, setelah itu pasti ada negosiasi-negosiasi politik. Untuk apa? Untuk kursi menteri misalnya. Jadi emang yang penting maju aja dulu. Kemudian keuntungan yang kedua adalah kalau menjadi kontestan Pilpres, namanya otomatis akan naik dan promosi gratis dari negara untuk meningkatkan nama orang-orang ini. Jadi kalau misalnya Erlangga maju sebagai capres, pastinya setelah itu dia akan dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai calon presiden, sebagai tokoh Indonesia. Ini modal besar untuk apa? Misalnya untuk 2029 atau memperkuat posisi dia sebagai ketum Golkar. Karena dengan maju sebagai capres, ini kan diantara 270 juta orang gitu ya hanya 4 ini capresnya. Prabowo sudah punya tabungan gitu ya, nggak tahu nih Mas Sandi maju lagi atau tidak, itu udah punya tabungan. Kemudian Kiai Ma'ruf juga punya tabungan. Nah nanti siapa lagi tuh? Jadi ambisi politiknya tidak hanya terbatas maju sebagai capres maupun juga cawapres ya Bang Hensat ya? Tapi asal maju aja, maju ke kompetisi. Dan keuntungannya banyak sekali yang didapat minimal dari sisi popularitas. Berarti Golkar sekarang posisinya termasuk memegang kunci yang cukup penting dong? Semua, ya kalau Golkar jelas memegang kunci penting gitu. Kenapa? Karena dia termasuk partai besar kan. Termasuk partai besar. Jadi kalau kemudian misalnya ya, kemarin ada pergerakan Erlangga Hartarto ketemu SBY dan ketemu AHY. Itu kan ketar-ketir juga tuh. Banyak partai politik kok. Ini kalau kemudian berpindah, gerbongnya lumayan besar Golkar ini. Gitu. Nah yang menarik itu kan sebetulnya, baik itu 2 pasang, 3 pasang atau 4 pasang, keruwetannya itu masih ditimbulkan atau masih dipertontonkan oleh pemerintah gitu. Artinya Pak Jokowi masih saja sibuk mencawe-cawe kira-kira siapa saja calon presidennya yang kira-kira mendapat restu dari dia. Padahal restu presiden perlu tuh tidak. Ya kemarin sudah dibuktikan oleh Bu Mega bahwa ya Pak Jokowi presiden, tapi yang punya tiket saya pilih Ganjar. Nah setelah itu kan bisa diperlihatkan ke masyarakat pada saat itu atau dikomunikasikan seolah-olah Ibu Mega mengatakan bahwa Pak Jokowi tugasnya sebagai presiden sampai 2024. Ini karena tugasnya di partai, sebagai kader. Sebagai kader juga memiliki tugas baru. Ini bawa Pak Ganjar sebagai presiden. Gitu. Jadi antar kader ya itu harus saling membantu. Nah kalau kembali lagi ke tadi 4 pasang, 3 pasang, akan keren banget buat Indonesia kalau kita punya 4 pasang calon. Seru lah ya, lebih seru lah ya. Lebih seru sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini memang tampil memperebutkan suara rakyat. Dan itu menegaskan bahwa partai politik bukan hanya sekedar organisasi pengumpul suara. Kan ada nih partai politik yang menjadi hanya sebagai organisasi pengumpul suara. Apa? Misalnya tegak lurus ke seorang tokoh gitu. Lah ideologi Anda sebagai partai politik apa? Kenapa tiba-tiba tegak lurus ke presiden gitu misalnya ya? Nah itu kan itu bukan partai politik menurut saya, itu organisasi pengumpul suara. Kalau empat pasang calon ini semakin menyemarakan kehidupan politik dan juga pengetahuan mungkin banyak pemilih di Indonesia ya Bang Hensat ya. Jadi banyak. Iya. Dan kita kan juga membicarakan kalau dari awal-awal misalnya ada 4 pasang nih, membicarakan tentang kira-kira programnya mau apa aja sih yang akan dilakukan. Kemudian kita juga sebagai rakyat bisa titip program tuh, dan yang paling penting kita bisa cek rekam jejaknya, gitu ya. Dan akan sangat baik kalau kita kembali punya 4 gitu ya, sehingga
lebih berwarna lah Iya. kehidupan politik kita. Kalau 4 semakin semarak, tapi kalau 2 kira-kira mungkin nggak nih ya Mas Adi, Bang Hensat dijawabnya nanti. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Seru sekali perbincangannya, kalau 4 semarak, kalau 2 mungkin nggak Mas Adi? Mungkin, sangat mungkin. Justru saya sangat hakul yakin bahwa di 2024 itu sangat mungkin akan ada 2 poros. Poros kedua itu adalah sama-sama pendukung Jokowi atau head to head antara kubu pemerintah dengan kubu oposisi yang diwakili oleh kubu perubahan. Karena begini, apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar, safari politik bersama Airlangga Hartarto, kemudian datang ke Demokrat dan seterusnya. Saya kira ini bagian dari orkestrasi politik yang diketahui oleh pemerintah, yang diketahui oleh ke-6 partai politik yang saat ini menjadi pendukung Jokowi. Jadi itu sudah paham semua. Rasa-rasanya poros ini ya yang ada di kubu pemerintah, saya membaca kalau memang Anies itu mendapatkan tiket pencapresan, iman politik pendukungnya itu tidak bisa dalam tanda kutip ya diculik satu persatu, maka akan sangat Kira-kira mungkin akan namanya gini, bersatu. Mas, kalau 2 nama, namanya gini nggak Mas, Anies dan Ganjar, atau salah nih, kita harus ubah? Saya lebih meyakini ini, Ganjar versus Anies. Oh, Ganjar versus Anies. Ganjar versus Oke. Anies. Kalau ini adalah replika dari kubu pemerintah dan kubu oposisi. Oke. Anggap saja misalnya Anies itu tidak mendapatkan tiket pencapresan, alias salah satu dari partai mereka itu hengkang dan angkat kaki dan berlabuh ke poros yang lain. Oke. Maka Anies tidak akan bisa maju, maka sangat mungkin Ganjar Pranowo itu akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto. Atau jangan-jangan pemilu kita di 2024 seperti Pilkada Solo. Oke. Ganjar dan Prabowo itu berpasangan dan lawannya nanti tidak kuat. Lawan Oke. hore-hore. Oke. Kira-kira begitu. Bang Hensat? Itu sangat mungkin, Pak. Oke. Apa yang tidak terjadi? Jadi jangan dikira 6 partai politik di pendukungnya Jokowi itu jalan sendiri-sendiri. Tidak. Itu dirijen dan orkestrasinya satu orang pasti. Oh, Dan oke. itu semua orang tahu siapa. Aha. Kan kalau melihat kecenderungan Muhaimin dan Airlangga, safari politik ketemu kemana-mana, itu jelas kok. Dia ingin ngajak AHY. Kalau AHY bisa bergabung, itu artinya Anies nggak bisa maju. Oke, Kan jadi yang itu yang disasar kemudian Anies. membuat pusing sekarang. Gitu ya. Nah yang bikin pusing ini mungkin juga nggak Bang Hensat, Prabowo Anies? Kalau ini agak sulit, kenapa? Karena Agak sulit ya? Mas Ganjarnya kan sudah dapat boarding pass itu, dia sudah ready terbang. Jadi memang yang paling mungkin kalau ada Aniesnya di situ ya lawannya Ganjar. Dan Kalau ada Prabowo-nya, di situ ada Ganjar tetap. kalau ada Prabowo bisa jadi ada Ganjarnya. Oh. Jadi Mas Ganjar ini agak sulit dipatahkan kecuali nanti 25 November pada saat hari terakhir pendaftaran KPU, Bu Mega berubah gitu. Nah itu mungkin Mas Ganjarnya nggak keluar. Tapi kalau per hari ini ya Ganjar Gini ya, Pranowo jadi itu yang kalau nggak paling ada Anies kira-kira oke. gini ya Bang Hensat ya? Kira-kira akan begini. Gitu. Tapi bisa jadi seperti yang tadi Mas Adi katakan, kalau kemudian bergerombol semua, memaksakan Mas Ganjar harus menang, akhirnya yang jadi calon presiden ya calon presiden hore-hore gitu. Dan itu bukan Pak Prabowo, bukan Mas Anies juga. Tapi kan kalau kita lihat per hari ini, walaupun nama Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini menempati nomor 1, nomor 2 survei gitu ya, tapi kelihatannya masih ada pergolakan kepanikan di pemerintah gitu ya untuk menjaga agar Anies Baswedan ini tidak muncul ke permukaan. Gitu. Berarti artinya cukup kuat dong Anies Baswedan, dia cukup harus diwaspadai dong. Oh ya, sebagai sosok yang memang mengedepankan berbagai hal yang berlawanan dengan kondisi saat ini ya, ada perubahan, ada keadilan sosial dan lain-lain, dia cukup Bisa kita kuat. bilang penyeimbang lah ya mungkin ya istilahnya. Bukan penyeimbang, Bukan. justru kalau di dalam komunikasi politik itu kan memang setiap kali 2 periode itu kemudian gerakan yang ada adalah perubahan. Di Amerika pun begitu. Oke. Pada saat Obama selesai kemudian mengendorse Hillary, itu Donald Trump cukup berkata dengan perubahan. Waktu itu juga Obama waktu lawan George Bush Junior kalau saya tidak salah, itu juga yang diusung adalah perubahan, yes we can gitu kan. Makanya memang dengan suara perubahan yang terjadi itu membuat Anies Baswedan ini cukup kokoh gitu sebagai salah satu kandidat yang kuat. Dan mudah-mudahan aja, kalau tadi bahasanya Mas Adi kan keimanan para pendukungnya kuat gitu ya. Kalau keimanan para pendukungnya kuat ya bisa terjadi. Ini statement jubir atau pengamat ini? Pengamat. Aduh, oke. Pengamat ya Bang Hensat ya. Nggak sesuai skrip. Tapi gini, kalau misalnya Aniesnya nggak jadi nyapres, Prabowo sama Anies kira-kira bisa nggak? Apa? Prabowo Anies jadi satu.
Lah itu kan keputusannya ada di elit partai. Tapi oke nggak kira-kira berandai-andai kalau aja? kita sebagai pengamat ya. Sebagai pengamat loh Sebagai ya Mas pengamat, Adi. apakah Prabowo Anies itu bisa terjadi? Ini sangat mungkin bila anggota koalisi perubahan itu kemudian bernegosiasi dengan Pak Prabowo dan itu terjadi. Dalam politik banyak orang yang mengatakan ya bisa-bisa saja gitu. Tapi apakah kemudian pendukungnya Anies Baswedan akan tetap loyal bila pasangan yang ada adalah Prabowo Anies gitu ya? Karena banyak sekali relawan-relawan yang mengatakan bahwa ya Anies calon presiden itu adalah harga matinya. Gitu. Makanya kalau saya menilainya, kalau harus ada dua calon dan itu akan seru buat demokrasi Indonesia, maka ada Mas Ganjar, ada Mas Anies gitu. Oke. Jadi bayangan saya seru ya? kalau di 2024 itu terjadi dua poros, ini antara friendly match atau big match. Ya. Friendly match itu adalah tanding ulang antara kelompok-kelompok pendukung Jokowi, entah itu Ganjar melawan Prabowo atau Ganjar Prabowo melawan siapapun yang saya sebut sebagai seperti pilkada di Solo, atau big match. Big match itu adalah kubu pemerintah Ganjar dan Pranowo, Anies. Ganjar dengan Anies Baswedan. Nah, Mas Adi, tantangannya kubu pemerintah tuh berani nggak menghadirkan big match itu karena ada resiko ya mereka akan tersingkir dari jabatan sebagai penguasa. Iya, Jadi total, gantian ya. gitu ya. Nah, itu Dengan berani atau perubahan tidak? itu kan, merepresentasikan perubahan iya, itu. dengan kondisi saat ini Anies di peringkat ketiganya sibuk sendiri tuh. Pilihan aman Ketemu memang ini, friendly ketemu match. sana. Ya. Pilihan aman memang friendly match. Jadi siapapun yang menang Semuanya aman. minimal IKN itu terus sustainable. Koalisi Jadi, besarnya juga tetap aman, Tetap aman. gitu. Tapi Mas Adi pernah bilang katanya kalau Prabowo dengan Anies berpasangan nih jadi tsunami politik katanya Mas Adi. Ya bukan hanya tsunami Pak, ini Ketawanya itu. ini akan menjadi huru hara politik yang paling dahsyat gitu ya. Oh, gitu. Sepanjang secara politik ini kan mempertemukan replika-replika politik tubuh oposisi yang sejak lama mengeras. Ya Prabowo ini kan baru 4 tahun menjadi bagian dari kubu pemerintah. Tapi bukan tidak mungkin loh Prabowo ini iman politiknya akan kembali ke hitonya. Gitu. Back to nature, back to basic. Jadi sebenarnya karakternya yang mana gitu kan? Nah, itu yang kita anggap. Karena begini Ken, bahwa dalam politik kita memang soal segala kemungkinan. Yang tidak mungkin cuma satu dalam politik kita itu. Menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Udah itu aja. Oke. Jadi, semuanya masih mungkin gitu ya. Berarti kalau dua nama, kalau menurut Mas Adi tadi, kalau dari big match-nya Ganjar Anies. Ganjar ya. Anies. Kalau friendly match Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo. Bang Hensat kalau dua nama Ya Mas Anies maunya ini. Ganjar. Gitu itu karena kalau friendly match itu bukan saja kemungkinannya nggak seru berarti Ganjar kalau atau friendly match ya. iya kalau Ganjar atau Pak Prabowo bisa juga Mas Ganjar dengan Erlangga Hartarto. Itu kelihatan itu friendly match-nya. Oke. Nah gitulah jadi ini kan harusnya ya yang dihadirkan oleh elit partai ini yang pertama adalah ikuti kehendak rakyat. Gitu. Kemudian yang kedua demokrasinya dijaga. Oke. Kemudian yang ketiga hadirkan yang terbaik memang untuk Indonesia. Oke, ini ada yang mau ikutan ngobrol. Ikutan. Tapi setelah ini kita lanjutkan kali ya. Iya. Makin Karena panjang. kalau nih. ngomongin saran dari para konsultan, bukan juru bicara loh ya. Para konsultan, para pengamat politik nih pasti kan harus banyak yang diutak-atik dan harus banyak lagi yang dibahas resep-resepnya dan strateginya seperti apa. Nah, perbincangan tadi pemirsa ya. Iya, sekaligus menutup apa kabar Indonesia siang hari ini. Pemirsa, saya Fena Kintan. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih juga Mas Adi Prayitno dan juga Bang Henry Satrio atas Terima kasih, perbincangannya siang hari ini. Mantap. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.